Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarna an ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran biwahdaniyatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan binubuwwatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha hatta wa'budullah hatta ya'tiyakal yakin al-ayah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Tidak ada suatu kebahagiaan yang paling bahagia yang akan diberikan oleh Allah untuk hambanya yang paling bahagia kecuali kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah untuk hambanya yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan Allah dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 31, Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu jaminan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada suatu kemuliaan yang paling mulia yang akan diberikan oleh Allah untuk hambanya yang paling mulia kecuali kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah untuk hamba yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah. Garansi Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita semuanya di sisi Allah adalah yang paling tunduk dan yang paling patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada surga dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Tidak ada surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Kecuali surga dengan segala fasilitas dan kenikmatan yang ada di dalamnya itu disediakan oleh Allah secara cuma-cuma untuk hamba yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya mengalahkan luasnya langit dan bumi disediakan oleh Allah secara cuma-cuma untuk hamba yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, mari di awal khutbah ini kita mencoba mengadakan self correction, taftisun nafsi, koreksi diri. Mari saya dengan panjenengan semuanya secara bersama-sama mengadakan koreksi total tentang tingkah laku kita masing-masing. Apakah ucapan kita, tingkah laku kita makin hari makin mendekatkan diri kepada Allah, atau justru kita ini makin hari makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat mimbar yang mulia ini saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nikmat iman ini senantiasa dilapisi baju takwa oleh Allah, dan mudah-mudahan mutu, kadar serta kualitas iman dan takwa kita minimal dipertahankan oleh Allah, maksimal senantiasa ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Kita tahu hari ini masih Jumat kedua di bulan Syawal. Syawal adalah peningkatan. Diharapkan gemblengan kita selama sebulan Ramadan penuh akan bisa mewarnai 11 bulan yang akan datang. Ibarat HP yang baterainya dicas supaya bisa bertahan untuk memasuki Ramadan yang akan datang. Ibarat aki yang disterek agar bisa bertahan untuk mewarnai sekaligus memberikan dampak positif 11 bulan ke depan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia.
Ada orang yang semangatnya Robbaniyun tapi bukan Ramadan. Ada orang yang semangatnya Ramadhaniyun tapi bukan Robbaniyun. Artinya begitu Ramadan selesai, maka ibadahnya pun juga selesai. Tatkala Ramadan dia sangat ngoyo, selesai Ramadan dia menjadi loyo di bidang ibadah. Tatkala Ramadan yang namanya qiraat Al-Qur'annya nggak pernah putus, begitu Ramadan selesai sudah bacaan Al-Qur'annya. Ini yang namanya semangat Ramadhaniyun, bukan Robbaniyun. Silakan dibuka Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang namanya kematian. Idul Fitri bukan finish ibadah kita. Ramadan berakhir bukan berarti berakhir sudah ibadah kita. Kita harus tahu Ramadan kita jadikan ibarat kawah condro di muka. Kita digembleng, kita diasah, kita dididik. Katakan Ramadan adalah kampus besar untuk menggodok calon-calon sarjana ibadah Allah yang top. Diharapkan begitu kita diwisuda ibarat Idul Fitri, ayo kita praktekkan semangat Ramadan di bulan Syawal ini. Ojo diwali Ramadan ngoyo, begitu Syawal loyo, keliru. Siapapun yang Ramadannya mengharapkan ridho Allah, begitu selesai Ramadan kembali lagi seperti semula, jangan berharap Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah semangat Robbaniyun, bukan Ramadhaniyun. Sebab kalau semangat kita hanya sekedar Ramadhaniyun, kita sangat aktif, proaktif, bahkan melebihi semangat yang lainnya untuk ibadah di bulan Ramadan. Begitu selesai Ramadan, selesai pula aktivitas ibadah kita kepada Allah. Padahal Allah tidak menghendaki itu. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Semangat ibadah kita sampai kapan? Sampai mati. Perintahnya Allah begitu memang. Bukan finishnya Idul Fitri selesai sudah semangatnya. Banyak sekarang aktivitas masjid-masjid seperti sedia semula. Bahkan yang ramai sekarang bukan zamannya, tapi kotoran cicak dan kotoran lowo. Kenapa? Masjidnya cenderung ompong-lompong. Waktu duhur sama asar yang ada cuman muadzin saja. Kadang-kadang itu sebatas adzan, habis itu dia pelencing, tidak sholat di situ. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Itu namanya semangat Ramadan, tapi bukan semangat Robbaniyun di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Sering dikatakan oleh ulama-ulama kita, Ramadan adalah bulan madrasah, bulan edukasi. Dalam dunia perwayangan ada istilah kawa condro di muko. Kita digembleng, kita ditatar, kita dididik. Apa tujuannya? Semangat setelah Ramadan harus tambah aktif, harus proaktif, karena Syawal artinya peningkatan. Jangan dibalik, mari poso, gak ono bedane karo sadurunge poso. Kita tengok sekarang masjid-masjid semangatnya meskipun ada, tapi banyak yang sudah berkurang. Apakah jamaah subuhnya? Kita tengok waktu Ramadan jamaah subuh hampir separuh lebih. Sekarang sudah kembali semula. Sholat duhurnya kalau Ramadan masih bisa 4 sampai 7 bahkan 10 soft. Kalau sekarang baru 2-3 soft. Dan itu bukan masjid satu, tapi kebanyakan masjid. Kenapa? Memaknai semangat Robbaniyun dengan Ramadan tidak sama. Kalau orang semangatnya hanya Robbaniyun, ibadahnya semata-mata Allah, mesti hatta ya'tiyakal yakin, finishnya adalah tatkala kita kembali kepada Allah. Tapi kalau semangatnya Robbaniyun, kalau semangatnya Ramadhaniyun, begitu Ramadan selesai, maka selesai pula ibadahnya di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Meskipun banyak ibadah-ibadah yang lainnya harus kita lakukan, tapi yang terpenting adalah ibadah mahdhah. Kalau Ramadan, mohon maaf, kita mesti aktif yang namanya qiyamul lail. Pertanyaan sekarang, apakah masih aktif kita qiyamul lail?
Kalau Ramadan kita bisa khatam Al-Quran 5 sampai 10 juz bagi mereka yang lancar. Mohon maaf, 5 sampai 10 kali 30 juz. Pertanyaannya, apakah masih ada semangat sehari kita baca 5 juz, 5 juz, 5 juz? Ini yang perlu mendapatkan ekstra perhatian kita di hadapan Allah. Ada ulama, salah satu di antaranya ada Al-Qayyubi mengatakan, kalau ada orang waktu Ramadan getu, ngoyo, setelah Ramadan dia kembali pada semula, ada yang mengatakan khawatir Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, siapapun kita, apapun status sosial kita, di hadapan Allah tetap kita sebagai ibadallah, hamba Allah. Seorang hamba ibarat orang pelayan, dia mengharapkan cuman kesenangan tuannya. Dia tidak mengharapkan upah, gaji, atau takut dipukul kalau nggak kerja. Seorang hamba pasti ingin menyenangkan tuannya. Bahasa agama fikih, orang berharap ibadahnya semata-mata mengharapkan ridho Allah, tidak mengharapkan surga, tidak takut dengan neraka. Perhatikan kisah Rabi'atul Adawi. Dalam syauknya, dalam kerinduannya kepada Allah, dia kemana-mana nenteng satu muk besar, isinya air yang satu yang namanya bara api. Dia mengatakan, saya akan mencari api neraka, aku goyang, aku siram dengan api, dengan air ini. Saya akan mencari surga, aku bakar. Kenapa orang beribadah kok hanya mengharapkan surga Allah, kok tidak mengharapkan Allahnya? Kenapa orang ibadahnya takut dengan nerakanya, tidak takut kepada Allah pemilik nerakanya? Orang yang cerdas itu mesti mengharapkan ridho tuannya, ridho jeragannya. Lek jeragan kita ridho, semua fasilitas diberikan kepada kita. Kalau kitanya semata-mata mengharapkan bayaran dari jeragan kita, sementara jeragan kita enggak ridho, nilainya kurang dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin, kita melatih diri. Tatkala kita berjamaah bareng-bareng, saya dan saya niat mengharapkan ridho Allah, pahala mesti katut. Kalau sudah kita tunduk patuh kepada Allah, insya Allah jauh dari api neraka. Cuman sekarang kita pun memahami, dan itu tidak salah. Orang beribadah sudah mengharapkan surga, tidak salah. Orang beribadah takut dengan neraka, tidak salah. Tapi ingat, strata sosial yang paling tinggi, ibadah semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun telah terlatih tatkala kita di bulan Ramadan. Perhatikan sabda Nabi, seluruh amal ibadah apapun adalah untuk umatku illa saumah, kecuali puasa. Wassaumuli wa ana ajzibi, puasa khusus untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Begitu kata Allah lewat hadis kutsinya. Nah, artinya ayo sekarang dibalik. Ibadah apapun tujuan kita muaranya tetap satu, ridho Allah. Ingat, orang masuk surga itu bukan karena amal ibadah kita. Orang masuk surga itu bukan karena sholat kita, bukan haji kita, bukan sodako kita, bukan umroh kita. Orang masuk surga itu semata-mata karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu bisa kita peroleh dengan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah. Kalau kita mengandalkan ibadah, berapa tahun usia kita? Katakan 100 tahun ibadah kita. Padahal hidup di akhirat selama-lamanya nggak ada kematian. Tidak imbang kalau ibadah kita itu mengharapkan surga Allah. Jadi mata-mata orang masuk surga itu karena rahmat Allah, karena anugerah dan welas asih Allah. Welas asih Allah ini bisa kita peroleh dengan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah. Wa natijatuhu, kesimpulan sementara, tatkala kita beribadah, ingat, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang yang namanya kematian. Hilangkan semangat Ramadhaniun, hanya sebatas sergap akas luar biasa di bulan Ramadan. Begitu Ramadan selesai pula akasnya. Kita ganti sekarang, semangatnya adalah Rabbaniyun. Sampai kapan ibadah kita? Sampai kita dipanggil pulang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah siang ini dibarengi oleh maunah fadl hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah, khilaf dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan seluruh keluarga kita, anak istri kita, semuanya saja
ditata dan diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa qala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid warhamna ma'hum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna minal a'idina wal faizina wal maqbulin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa iyalana wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina wa man hadara fi hadzal masjid wa jara masjid hadza ij'alna wa iyyahum min ahli salatil jamaah wa ahli al-Qur'an wa ahli qiyamil laili wa ahli salatit tahajjudi wa ahli birril walidain wa ilmi wa lil khairi wa ahli jannati bihaqqi rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi a'zamu